Buat para YouTuber pasti itu SEO sangat penting sekali. Tujuannya agar kalian tuh video kalian mudah dicari ataupun mudah ditemukan ketika dicari. Nah, jadi kali ini saya akan membahas yaitu cara mudah belajar SEO YouTube. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana saya akan membahas yaitu cara mudah belajar SEO YouTube, yang dimana bagi para YouTuber pasti itu SEO sangat penting sekali. Tujuannya agar video kalian tuh mudah dicari ataupun mudah ditemukan ketika ada orang yang ingin mencari video kalian. Dan ketika tidak mudah dicari, yang ada video kalian akan berada di bawah sendiri ataupun tidak ditemukan, yang membuat video kalian tidak mudah ditonton oleh seorang. Dan bagaimana sih cara agar video kita tuh mudah dicari ataupun bisa muncul di bagian atas ya? Nah, kali ini saya akan berbagi kepada kalian yang dimana agar kalian tuh bisa mempelajari SEO ini dengan mudah. Pertama dulu, kalian harus pelajari video saya yang ini yang dimana itu membahas tentang rekomendasi. Tujuannya adalah untuk menarik SEO. Jadi seharusnya kalian sebelum membuat SEO adalah belajar membuat video yang menarik. Kenapa? Kalaupun SEO kalian benar, tapi kalau video kalian tidak menarik, dan banyak sesuatu yang tidak dibutuhkan dan sebagainya, thumbnailnya jelek dan sebagainya, tidak menarik lah intinya, maka SEO kalian tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi pentingnya untuk mempelajari video kalian dengan bagus, kualitasnya oke, dan isinya juga bagus. Kalau kalian tidak memperhatikan hal tersebut, maka bisa dikatakan SEO kalian akan tidak berdampak. Sebenarnya kalau kalian melihat video-video saya di YouTube, pasti kalian ada melihat video saya yang berada di atas, tetapi ada juga video saya yang berada di bawah. Apakah saya tidak menggunakan SEO? Ya jelas, pasti saya menggunakan SEO. Tetapi hanya beberapa video yang memang bisa naik ke atas. Tetapi ada juga video yang berada di bawah. Nah, itu mungkin ada beberapa kesalahan, entah itu di SEO-nya ataupun isi video, yang dimana mungkin video lama saya itu kualitasnya jelek dan sebagainya. Itu banyak faktornya. Nah, jadi kali ini saya akan beritahu kepada kalian cara tips untuk belajar SEO dengan mudah. Pertama, kalian harus memiliki panutan ataupun orang yang kalian inginkan. Contohnya kalian seorang YouTuber game, lalu kalian ngefans terhadap Winda. Kalian itu boleh meniru, amati, dan modifikasi ya seperti yang di TikTok itu, yang dimana kalian tuh melihat para YouTuber itu untuk membuat suatu video. Apa sih yang menarik bagi mereka? Entah itu gimmicknya dan sebagainya, ataupun judulnya dan sebagainya. Kalian perhatikan baik-baik semuanya. Tetapi kalian lebih baik untuk memodifikasi hal tersebut, entah itu dari judulnya, modifikasi dari thumbnailnya dan sebagainya. SEO YouTube itu dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau sekarang hanya ada dua SEO yang bisa dikatakan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tag. Tag itu seperti ini ya. Nah, jadi tujuannya itu agar kalian tuh bisa tahu SEO mana sih yang perlu kalian perhatikan secara jelas agar video kalian tuh mudah ditemukan. Tetapi itu juga berlaku kepada kalian untuk memperhatikan thumbnail ataupun isi video. Tetapi itu faktor lain. Tetapi kalian bisa memperhatikan sisi dari judul dan tag ya, yang dimana saya akan membahas dua faktor ini ya. Oke, nah jadi langsung aja saya akan membahas dari judul terlebih dahulu karena ini penting banget buat kalian ketika kalian lagi belajar SEO. Di sini kalian harus tahu dulu siapa sih panutan kalian ataupun YouTuber besar yang kalian ingin tiru. Tetapi kalian tidak harus meniru dengan sama ya, tetapi kalian harus memodifikasinya. Di sini kalian contohnya akan saya berikan kepada kalian contoh dari channel game. Ini ada saya channel game ya. Dan langsung aja contohnya saya akan menekan upload misalnya, tekan upload. Nah, jadi ini dia contoh yang dimana saya akan beritahu kepada kalian mengenai judul yang perlu kalian perhatikan, yang dimana kalian langsung aja mengupload suatu video, lalu kalian langsung aja membuka YouTube, yang dimana kalian akan melihat panutan YouTuber kalian yang sudah besar. Misalnya kalian ingin mengupload video game Mobile Legends. Nah, di sini kalian bisa belajar dari judul mereka yang dimana kalian bisa memodifikasinya. Misalnya di bagian sini kalian bisa memberikan kata-kata yang memang penting di bagian game kalian. Misalnya di bagian video kalian itu juga berpengaruh. Misal di bagian video kalian tuh mengatur tentang build-nya ataupun item-item yang digunakan, maka kalian bisa memberikan kata awalan di bagian sini ataupun kedua ataupun ketiga. Tetapi kalian jangan melupakan hal yang perlu diperhatikan di bagian contoh yang memang sering dicari di pencarian. Jadi kalau kalian melihat, ini kan banyak sekali kan ya. Ini semua judul bisa kalian modifikasi dengan video kalian, entah itu build-nya dan sebagainya, untuk dijadikan revisi dari judulnya.
Contohnya, misalnya saya akan mengambil dari build ya. Nah, jadi kalian ambil aja misalnya top global Fanny 1. Nah, lalu kalian copy aja seperti ini. Lalu karena kalian fokus di bagian guide, kalian cari lagi di bagian sini guide-nya ya. Nah, di sini kalian cari lagi judul yang memang bisa dikatakan itu sepertinya masuk di aspek kalian ketika kalian membahasnya. Misalnya best build dan emblem. Nah, seperti ini kalian gunakan aja top global Fanny 1 min, ataupun kalian bisa batasi seperti ini lalu kalian paste. Nah, itu bisa dikatakan sebagai SEO yang memang bisa dikatakan benar. Dan selanjutnya ketika kalian sudah memberikan kata-kata yang misalnya di bagian sini kalian sudah lihat di bagian pencarian, maka kalian bisa menambahkan kata-kata yang memang kalian ingin tambahkan sebagai bahan modifikasi ketika kalian melihat judulnya orang lain. Di sini misalnya kalian menambahkan 2024. Nah, seperti ini yang dimana itu bisa dikatakan berarti video kalian itu top global Fanny best build emblem 2024. Nah, kemungkinan video kalian akan bisa dicari ketika di tahun 2024 ataupun di tahun yang sudah baru seperti ini. Dan contoh kedua, misalnya saya seorang YouTuber masak, misalnya gini, nasi goreng. Nah, kita tahu bahwa judul dari pembuatan nasi goreng itu sangat banyak sekali. Di sini kalian juga bisa menirunya, misalnya gini, resep nasi goreng Jawa. Nah, seperti ini kalian copy aja. Nah, resep nasi goreng Jawa. Kalian tambahkan lagi, karena kalian ada varian lain yang dimana super pedas, kalian tambahkan aja. Nah, setidaknya ada kata-kata kunci yang memang kalian sudah lihat yang dimana sudah masuk di bagian pencarian bagian atas gitu. Dan kalau kalian mau menambahkan kata-kata lainnya lagi, itu juga bisa, entah itu kata-kata yang memang bisa dikatakan bagus buat kalian, menurut kalian, maka itu bisa kalian masukkan. Tetapi perlu kalian ingat baik-baik, ketika kalian ingin masukkan judul, harus memperhatikan siapa sih yang berada di atas sendiri kalian, karena itu kemungkinan adalah kata kunci yang memang dicari-cari oleh para penonton ya. Nah, jadi itu dia cara belajar SEO yang dimana menggunakan judul ataupun pencarian yang di judul, agar kalian tuh video kalian mudah ditemukan dengan mencari kata kunci yang memang sering digunakan oleh para YouTuber yang berada di atas kalian. Karena itu juga berpengaruh kepada kalian ketika kalian tidak tahu apa sih kata kunci yang paling bagus ketika kalian ingin gunakan. Ketika kalian ingin mereset sendiri, takutnya kalian tidak tahu apa kata kunci yang memang bagus. Nah, di situ kalian bisa belajar sendiri ketika kalian ingin menggunakan kata kunci yang memang sering digunakan oleh para YouTuber yang di atas kalian. Itu gak apa-apa gitu loh. Yang penting kalian ada tambahan yang dimana kalian ingin menambahkan dari ciri khas kalian, entah itu super pedas ataupun best build 2024 dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang bisa kalian tambahkan di judul video kalian. Selanjutnya saya akan membahas di bagian tag ataupun tagar yang dimana itu bisa kalian gunakan ketika kalian ingin video kalian berada di atas sendiri. Tetapi di sini saya akan mewajibkan kepada kalian untuk menginstal aplikasi TubeBuddy ataupun aplikasi yang ingin melihat rating dari tag ya, karena itu bisa dikatakan aplikasi yang sangat membantu untuk melihat tag kalian tuh berfungsi dengan maksimal apa tidak. Karena kalau kalian tidak menggunakan TubeBuddy sebenarnya juga bisa. Kalian bisa menggunakan secara manual, tetapi itu bisa dikatakan cukup ribet. Karena kalian tidak akan tahu rating dari tag kalian itu berapa gitu. Jadi kalian harus bisa dikatakan mencoba untuk menggunakan aplikasi ini. Tenang, bisa dikatakan aplikasi ini cukup terpercaya buat kalian sebagai YouTuber pemula ya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu SEO dari tag, yang dimana kita akan tahu bagaimana sih cara kerja tag yang ada di YouTube. Dan di sini saya akan langsung aja membedahnya di bagian channel YouTube sendiri, karena agar kalian tahu bagaimana sih fungsi sebenarnya dari tag dan ketika kalian ingin menggunakan TubeBuddy manfaatnya apa. Nah, jadi langsung aja kalian di bagian channel YouTube kalian, jika mungkin ada yang viral, kalian bisa lihat di bagian filter, lalu kalian ubah di bagian penayangan yang paling viral, anggap aja 10.000. Nah, kita terapkan. Nah, maka kita akan melihat konten yang paling ramai di channel YouTube kalian. Nah, lalu kalian tekan pensil aja dan kita akan melihat tagnya. Nah, kalau lihat bagian ini maka tidak ada angkanya, tetapi nanti akan berganti yang dimana sudah ada angkanya. Dan ini angka bisa didapatkan kalau kalian menginstal TubeBuddy ya. Jadi kalau kalian lihat ini TB, ini semuanya TubeBuddy, ini TB. Nah, itu adalah aplikasi TubeBuddy. Kalau kalian menggunakan HP, mungkin kalian bisa menginstal TubeBuddy versi HP. Tetapi kalau kalian punya laptop, lebih saya sarankan untuk menggunakan laptop ya, agar lebih maksimal pekerjaan kalian.
Tapi kalau nggak punya ya sudah, kalian bisa gunakan HP terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau kalian melihat angka itu apa sih Bang fungsinya terhadap tag. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini ada angka Ageng Daily, ini tag ada Google AdSense, pajak, AdSense YouTube dan sebagainya. Ini kalau kalian cari misalnya Ageng Daily, lalu kalian buka YouTube, maka dia akan ada di urutan nomor 4, tetapi juga terkadang bisa berubah ya. 1, 2, 3. Nah, ini ada di urutan nomor 3. Jadi itu dia fungsi dari tag. Contoh kedua, misal saya akan melihat di bagian nomor 1 yaitu pajak AdSense YouTube. Kita akan copy, contohnya seperti ini. Pasti dia berada di nomor 1 ataupun di atas sendiri. Ya terkadang mungkin bisa turun juga, itu tergantung dari perkembangan atau tergantung dari performa video kalian. Dan kalau kalian lihat ternyata memang benar video saya itu berada di atas sendiri. Nah itu dia fungsi dari tag yang dimana kalian akan melihat adanya angka ketika kalian menggunakan TubeBuddy. Tetapi Bang, kalau misalnya saya nggak menggunakan TubeBuddy, apakah bisa Bang? Bisa, tetapi kalian tidak akan tahu mana tag yang memang bisa dikatakan efektif gitu loh. Contoh, misal saya nggak tahu kalau ini tidak menggunakan TubeBuddy, lalu saya coba satu persatu. Nah, itu juga bisa menghasilkan, oh tanpa TubeBuddy saya bisa tahu. Misal kalian copy, kalian akan tahu, oh video saya itu nomor 1 di bagian tag ini Bang. Nah, jadi itu tanpa menggunakan TubeBuddy. Tetapi kalau kalian menggunakan TubeBuddy, maka kalian bisa melihat adanya angka yang di sini tanpa perlu kalian cari di YouTube. Jadi agar tahu hasil dari ratingnya ya ataupun rankingnya yang berada di atas. Dan cara untuk mencari tag sebenarnya cukup mudah, sama halnya seperti kalian mencari pencarian di YouTube. Itu sebenarnya kalian akan melihat adanya kata kunci yang memang sering digunakan oleh para YouTuber yang biasanya kalian bisa anggap senior ya. Nah, kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan, ini ada relate pencarian yang dimana ini bisa digunakan sebagai tag ya. Kalian copy aja seperti ini, lalu kalian paste aja di bagian sini, di bagian tag, maka itu boleh-boleh aja. Dan itu bisa dikatakan sebagai tag yang dimana cukup efektif. Tetapi kalau kalian tidak menggunakan tag yang di bagian sini juga boleh, kalian bisa menggunakan salah satu nama-nama yang ada di pencarian, misalnya resep nasi goreng. Nah, ini bisa digunakan sebagai tag ya, ataupun beli nasi goreng, terus ataupun bisa digunakan semua pasti suka resep nasi goreng, nah dan sebagainya. Nah, karena kalian sudah tahu cara mencari pencarian judul dan pencarian tag dan sebagainya, maka kalian bisa lanjut ke bagian sini yang dimana saya akan menambahkan satu tips lagi yang dimana ini cukup efektif buat kalian untuk keduanya, antara judul dan tag. Kalian bisa menggunakannya menggunakan pencarian, yang dimana perlu kalian ketahui sebagai YouTuber pemula, ketika kalian ingin membuat suatu judul ataupun tag, hal yang paling efektif adalah ketika kalian ingin membuat judul ataupun tag adalah menggunakan pencarian YouTube. Karena pencarian YouTube adalah hasil dari SEO yang memang sering dicari-cari oleh para penonton. Misalnya kalian mencari nasi goreng. Nah, di sini pasti kalian akan melihat adanya kata kunci yang sangat banyak sekali, yaitu nasi goreng rumahan, babat, lagu Belanda, kampung enak, Solaria, simple, Hongkong, spesial, dan sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai kata kunci, entah mau dibuat konten selanjutnya juga bisa, entah itu mau dibuat judul juga bisa, ataupun tag. Yang pastinya kalau bisa itu tagnya juga searah dengan judul kalian. Misalnya kalian membahas tentang nasi goreng rumahan. Nah, di sini kan ada banyak sekali yang dimana ada nasi goreng rumahan enak, sederhana, simple, enak. Nah, ini bisa dibuat untuk tag ataupun judul dan sebagainya. Ataupun kalau kalian memang tidak memiliki ide untuk next ke depannya, untuk konten selanjutnya, maka kalian bisa menggunakan ini sebagai judul untuk di esok hari ketika kalian ingin membuat konten. Jadi misalnya kalian sudah membuat nasi goreng rumahan enak. Selanjutnya, kalian membuat konten lagi yaitu nasi goreng rumahan sederhana dan sebagainya. Sangat banyak sekali yang bisa kalian kelola dari pencarian. Kenapa saya bilang efektif? Karena jika kalian menggunakan pencarian yang dimana itu sangat banyak sekali hasilnya yang bisa kalian temukan ketika menggunakan pencarian di YouTube, itu bisa kalian gunakan untuk tag, judul, dan untuk konten yang memang bisa dikatakan sangat relevan ataupun sangat dicari-cari oleh para penonton. Nah, jadi itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai cara mudah untuk belajar SEO YouTube, yang dimana kalian hanya perlu menggunakan judul dan tag. Dan kalau kalian ingin menggunakannya sangat efektif, kalian bisa menggunakan pencarian sebagai kata kunci yang bisa kalian gunakan di judul dan tag ya.
Nah, tetapi ini semua perlu kalian perhatikan yang dimana ketika semuanya kalian sudah gunakan mulai dari SEO dan sebagainya, misalnya kalian ternyata tidak mengalami kenaikan ataupun video kalian tidak mengalami perubahan, maka kalian bisa kembali ke bagian video saya yang ini yang dimana kalian pelajari dulu video kalian agar bisa berkembang ataupun bisa menarik mungkin. Karena ada banyak sekali faktor yang perlu kalian perhatikan mulai dari videonya, isi videonya, editingnya, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kalian lihat background saya dulu video saya itu sempat ada kritikan dari subscriber saya yang dimana memperhatikan bahwa video saya ini kurang menarik katanya karena backgroundnya itu seperti tidak niat. Nah, dari situlah saya merubah semuanya yang dimana saya menggunakan background green screen. Sebenarnya video saya itu seperti ini. Nah, lalu saya hilangkan menggunakan green screen. Lalu saya tambahkan color grading agar muka saya dan sebagainya itu lebih bagus lagi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, itu tujuannya apa? Ya, tidak lain sebagai pemikat ataupun biar kelihatan editing saya itu niat dan sebagainya. Tujuannya agar penonton tuh betah untuk menonton saya ataupun menonton video yang saya akan sampaikan. Nah, jadi itu dia cara mudah belajar SEO YouTube. Sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.